Halo, selamat datang di channel saya, Aldi Okta. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang satu buah mikrofon wireless yang udah saya unboxing di video sebelumnya, yaitu Brika Bvlog M1D. Jadi bisa kalian lihat, ini bentuk kotaknya. Dan bagi kalian yang mau tahu video unboxingnya, tidak tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Di situ udah ada semuanya tentang apa aja yang ada di dalamnya, terus juga bentuknya seperti apa. Dan di video kali ini kita khusus mau ngebahas tentang bagaimana cara kerja dan hasil dari Bvlog M1D ini. Yang pertama kita bahas dulu dari desainnya. Jadi baik case-nya ataupun mic-nya itu terbuat dari plastik. Hal ini bukan jelek sih. Malahan ini ngebuat bobot dari mic-nya ini ringan dan kayak ngerasa nggak pakai mic ketika disangkutin. Buat dibawa-bawa juga lebih enak karena lebih praktis dan juga lebih ringan. Untuk transmitternya sendiri ini nggak dikasih dead cat ya atau kayak bulu-bulu gitu. Tapi di dalamnya udah ada fitur noise cancelling. Nah nanti ini kita bahas di bagian fitur. Dan masing-masing receiver dan transmitternya itu udah ada colokan Type-C-nya. Jadi bisa dicas secara terpisah di luar dari charging case-nya ini. Kalau saran saya sih lebih baik dikasih pouch ataupun kalian masukin lagi kotaknya buat dibawa kemana-mana agar lebih awet aja gitu. Lalu kita lanjut lagi ke fitur-fiturnya. Si Brika Bvlog M1D ini ada banyak keunggulan yang dicantumin di kotaknya. Mulai dari noise reduction, clear sound, cardioid pattern, USB-C, sound reverb, dan sistemnya yang plug and play. Tapi yang paling berasa sama saya itu noise reduction-nya loh. Dan ini udah otomatis aktif. Nih, kalau kita lihat di sini, saya pasang kipas di sebelah kiri. Dan mungkin teman-teman juga nggak kedengeran ya, di luar itu ada suara hujan. Dan ya kalian bisa nilai sendiri, ini padahal di luar sedang hujan, tapi memang nggak hujan lebat, tapi memang ada hujan. Dan di sebelah kiri saya itu ada kipas. Nah, kita coba deketin ke kipasnya ya. Nah, kedengeran nggak suara kipasnya tadi? Nah, kalau kita lihat, itu di sini ada kayak tombol-tombolnya gitu. Jadi tombol ini selain berfungsi untuk nyambungin ke receivernya, tapi ini juga ada fungsi lainnya. Yang pertama itu ada mode hening. Jadi di mana kita klik ini 2 kali. Dan ini udah balik lagi suaranya. Jadi kalau tadi kita tekan 2 kali, itu suaranya hilang sama sekali. Dan kita klik 2 kali lagi, itu bakalan balik lagi ke mode normal. Dan ada satu mode lagi, yaitu mode gema. Jadi ada reverb sound katanya tadi ya. Dan ini kita tinggal klik aja 3 kali. Nah, ini dia mode gemanya. Gimana suaranya? Berbedakah dari yang mode pertama? Nah, kalau mau ngebalikin juga kita harus klik lagi 3 kali. Gimana? Udah balik lagi? Oke, jadi kita lanjut ke daya tahan baterainya. Nah, si Brika ini sendiri juga ngeklaim bisa tahan sampai 7 jam. Untuk mic-nya sendiri dia punya baterai sekitar 80 mAh, sedangkan untuk charging case-nya dia punya baterai 500 mAh. Nah, saya sendiri ini udah pakai kurang lebih sampai 1 jam. Tadi saya juga sudah sempat nyoba di luar, dan ini masih hidup, masih aktif. Apalagi kita punya 2 mic. Jadi kalau misalkan yang ini habis, kita bisa ganti langsung pakai yang mic satu lagi, mic cadangannya. Sedangkan untuk si receiver-nya, itu dia ngambil daya dari HP. Jadi kalian nggak perlu pakai cas lagi, tinggal colokin aja ke HP, dia langsung aktif. Dan yang perlu dicas adalah si transmitternya. Nah, jadi ini sebenarnya ada 2 tipe. Yang pertama yang single, dan ini yang saya punya. Ini yang double, jadi ada 2 buah receiver-nya. Dan kalau saya saranin kalian mending ambil yang double aja. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngobrol terus baterainya yang ini habis, kalian bisa ceng ke yang satu lagi. Dan kalau memang kalian mau bikin podcast di mana itu butuh 2 mic atau lebih, kalian bisa pakai mic satu lagi. Nah, jadi kalian kalau memang mau beli, pilih yang double aja. Nah, ini kita mau ngebahas jaraknya. Untuk jaraknya sendiri dia klaim bisa sampai 20 meter. Dan ayo kita coba di luar. Cek, satu dua tes. Sekarang kita coba jaraknya ya. Ini udah lumayan jauh, udah hampir satu rumah, mungkin sekitar 5 sampai 6 meter. Cek, satu dua. PSI ini udah masuk ke rumah kedua. Kita lanjut terus sampai nggak kedengeran lagi.
12, udah lewat 2 rumah ya. Mungkin udah sekitar 10 meter lebih. Cek, cek, tes, 12, 3 nih, udah hampir lewat. Udah hampir sekitar 15 meter. Lanjut lagi, rumah keempat. Cek, cek. Ini udah hampir 20 meter ya. Mungkin udah lebih masuk rumah. Masih kedengeran? Tes 1, 2, 3, 4. Halo, halo. Jalannya agak susah ya. Tes, cek, cek 1, 2. Tes 1, 2, 3. Oke. Mungkin kalau di sini udah balik lagi kayak suaranya ya. Ini balik sampai ke rumah keempat. Ini kurang lebih jaraknya satu rumah itu sekitar 8 sampai 10 meter. Jadi kita jalan sampai rumah keempat, kelima. Itu mungkin kalau kita kalikan ya hampir ya jauh juga sih ya. Jadi jalannya nggak tahu deh kedengeran atau enggak. Oke itu deh. Nah jadi gimana untuk jaraknya? Kalau saya coba tadi ya itu sekitar 3 sampai 4 rumah. Itu ada sempat putus nyambung. Itu mungkin karena saya ngebelakangin dari si transmitter dan receivernya. Jadi pas udah balik badan, itu saya baru dengar lagi suaranya. Ya mungkin dia juga klaim kalau itu bisa 20 meter di ruangan yang terbuka atau di lapangan yang terbuka tanpa ada penghalang sama sekali. Nah, jadi termasuk badan saya itu mungkin jadi penghalang juga ya. Jadi kita memang harus face to face ke si transmitter dan receivernya baru bisa berkoneksi dengan baik. Nah, ini yang terakhir adalah harganya. Untuk versinya sendiri saya bilang tadi ada yang single, ada yang double. Nah, untuk yang single itu harganya 199.000. Sedangkan untuk yang double itu 299.000. Nah, kalau menurut saya, kalian bagusnya pilih yang double aja. Jadi bisa kalian gunakan untuk podcast ataupun ngobrol sama kawan di video channel dan di video YouTube kalian. Nah, kalau kalian pilih yang single bisa aja sih, dan itu juga lebih murah 100.000. Tapi rasanya sayang aja ya. Apalagi kalau kalian lagi ngobrol kayak gini, tiba-tiba baterainya yang habis, kalian bisa ceng ke yang satu lagi, dan yang satu lagi udah standby di dalam case. Jadi kalian bisa ceng tukeran yang ini di cas, dan yang satu lagi kalian pakai. Jadi kalau saran saya mending beli yang double aja. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya dengan harga sekitar 300.000 yang masih dapat kembalian untuk yang versi double, itu menurut saya sangat worth it banget buat kalian beli. Apalagi kalian yang workflow-nya menggunakan HP dengan USB Type-C, tapi kalau untuk yang iPhone jangan khawatir, kalian tinggal beli aja adapternya. Dan saya pribadi cukup puas dengan performanya, apalagi untuk daya tahan baterainya, untuk kejernihan suaranya, dan dibantai dengan angin tanpa dead cat pun dia masih sanggup gitu loh. Untuk fitur noise reduction-nya dia otomatis aktif tanpa perlu ada klik-klik lagi, dan kalian juga bisa aktifin dua mode lainnya yaitu mode hening yang sebenarnya itu nggak perlu sebenarnya. Ada mode hening dan ada mode gema. Jadi kalian bisa aktifkan dengan klik-klik tombol yang ada di mic-nya. Jadi karena sebelumnya saya juga pakai mic wireless yang dari Saramonic, di mana itu harus dicas terpisah dan itu harus dicas satu-satu baik itu mikrofonnya ataupun receivernya. Dan itu ribet banget. Tapi kalau di Bivlog M1D ini udah ada dapat charging case-nya dan bisa dicas sekaligus. Kalian cuma tinggal cas aja charging case-nya itu udah tercas semuanya. Itu menurut saya sangat membantu banget apalagi bagi kita yang pengen cepet tinggal colok langsung pakai tanpa perlu ada setting-setting lagi. Dan suaranya sendiri yang dihasilkan juga cukup jernih dan untuk pemakaiannya jarak jauh sampai 20 meter saya coba di luar juga itu masih bisa dan saya karena kayaknya saya nggak perlu sampai 20 meter sih, tapi bagi kalian yang mau bikin konten prank atau yang hidden kamera itu pakai mic ini juga bisa banget. Dan ini juga ringan, nggak berasa kayak pakai mic.
Jadi ini juga mudah dibawa kemana-mana. Kalau saran saya memang harusnya pakai pouch lagi ya. Tapi kalau memang kalian nggak ada pouch, tinggal kalian masukin aja lagi ke kotaknya. Dan kotaknya ini juga kecil, nggak besar. Tuh, kurang lebih sebesar genggaman tangan saya, seperti ini. Jadi bisa langsung kalian pakai dan bisa kalian bawa kemana-mana. Dan untuk garansinya kalian nggak usah takut karena si Brika ini sendiri sudah menyediakan garansi selama 1 tahun. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa langsung klaim garansinya dan nggak perlu takut barangnya bakalan rusak ataupun cacat. Nah jadi itu dia tadi review singkat tentang mic wireless dari Brika Bivlog M1D Mic Mafia. Bagi yang mau beli silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.